kesan ya, ibu tambah antusias, semangat belajarnya tinggi, pertanyaannya pun banyak gitu ya. Dan itu memang realiti dalam keseharian. Dan secara pribadi saya merasa senang banget bisa diberi kesempatan untuk duduk bareng, silaturahmi, saling mengenal dengan semua jamaah yang ada di Majelis Taklim Khairatun Nisa ini. Dan semoga ke depan Allah terus nambahkan banyak kebaikan pada masjid ini makin makmur, dan juga jamaah lebih khususnya di ibu-ibu yang ada di Majelis Taklim Khairatun Nisa. Semoga Allah tambahkan kebaikan yang banyak. Dari sini nanti akan terlahir orang-orang yang soleh, yang solehah, sehat semuanya. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Matur nuwun sangat atas kebersamaan yang sudah terbangun. Semoga Allah ridho dengan semuanya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jemaah sekalian, ibu-ibu, saudara semuanya, anak-anak sekalian yang Allah mudahkan untuk bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, semua rasanya bahagia dan sehat. Baik para jemaah sekalian, ibu-ibu, saudara semuanya, anak-anakku yang Allah mudahkan untuk bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ganti nama. Baik, ada perasaan senang dan kalau sekiranya hari-hari kita hari-hari kok ini ya malah yang seperti apa jadi mohon bersabar ya. Jadi kalau Allah kasih ujian seperti ini buat sekarang dikomentari. Jadi kalau ada seperti ini, hati langsung terkata di atas bimbingan jalan hidayah. Ya Allah, Engkau sepagi ini, Engkau sedang memakai mikrofon ini untuk muji dan dewasakan aku. Dan karena sekarang aku tahu Engkau sedang melihatku, maka aku akan tunjukkan kepadamu, aku iso sabar. Artinya sabar, kata para ulama dalam konteks ini, jangan sampai komentar kita, sikap kita itu bikin kita jatuh dalam pandangan Allah, sehingga kita dinyatakan tidak lulus. Makanya dalam hati, boten bareng harus diperangi. Kalau seumpama ada lintasan, panitia kira singkat siap nih, nah ini pertanda kita menyikapi drama-drama seperti ini nanti tidak lulus. Nah perhatikan, kalau nanti jenengan tidak lulus, akan ada yang namanya remedi. Itu tabiatnya kehidupan. Besok kapan ada taklim akan diuji dengan drama serupa, karena jenengan tidak lulus menyikapi setiap tahapan ujian ini. Nanti diusahakan hal-hal seperti itu. Ini pas dengan contoh kita nanti pembicaranya ke sini. Hanya sekedar drama-drama mikrofon seperti ini, jangan lagi kau izinkan dirimu terluka. Nah, ya. Ini efek pembahasan kita di sana. Ya. Baik, sekarang ayo kita kawan-kawan
sama-sama belajar ya. Namun yang perlu kita perhatikan, saya sebelum mulai ini saya pesan dua hal. Yang pertama, kita harus belajar untuk merasa menata hati kita untuk merasa senang, bahagia banget. Kapan? Ketika nanti di sisa umur kita diparingi Allah tambahan taufik. Yang lantaran dengan diparingi tambahan taufiknya adalah kita dimampukan untuk melampaui, untuk menjalani sisa umur kita betul-betul di atas bimbingan jalan hidayah. Nah, kalau nanti kita dimampukan sisa umur kita terakhir seperti itu, apapun episode kehidupan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, nanti endingnya mesti nanti pasti akan berakhir dengan kebaikan. Entah ketika kita diparingi ujian dalam bentuk kebahagiaan, kelapangan, suami yang setia, anak-anak yang manut. Nah, atau sebaliknya kita diuji dengan drama-drama toksik yang itu berpotensi melukai hati kita, kesempitan ekonomi. Nah, perhatikan mulai sekarang, ayo sama-sama menata hati. Apapun bentuk episode drama kehidupan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, kalau seiring itu kita dimampukan Allah untuk menyikapi setiap ujian itu di atas hidayahnya, aman, endingnya mesti kebaikan. Drama-drama setoksik apapun, kalau disikapi di atas bimbingan hidayah, itu nggak akan mampu melukai hati kita, tapi justru kita akan bertumbuh menjadi sosok yang lebih sabar, lebih tegar, lebih dewasa, lebih penyayang. Nah, itu pesan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya mau turun banget mulai sekarang, ayo latihan. Sebelum kita belajar lebih jauh nanti, ayo kita tata hati kita betul-betul ikhlas. Kenapa? Jenengan sampai di majelis ini itu bukan tanpa pengorbanan. Panjenengan banyak kegiatan di rumah. Saya pun tadi meninggalkan santri, meninggalkan klinik, meninggalkan pasien demi untuk sejenak menggambarkan di sini. Karena itu setiap ketemu majelis seperti ini, hati itu ditata dulu. Ya Allah, Engkau tahu di rumah kerjaan menumpuk. Hamba sempatkan sejenak untuk bersimpuh, duduk, belajar sebuah ilmu. Hamba tak punya maksud apapun ya Rob. Hamba ingin banget dengan bekal ilmu yang hari ini saya dapatkan. Hamba ingin bertumbuh terus di atas kebaikan. Hamba ingin menjadi seorang hamba yang Engkau sayangi. Saya kenal sampai sisa umur betul-betul terampil di atas hidayahmu. Hamba umpama nggak kepingin itu ya Allah. Nggak bakalan aku hadir seperti ini, capek banyak kerjaan yang harus urus di rumah, tapi demi kebaikan itu ya Allah, hamba hadir. Karena itu please, saya mau tolong ya Allah, beri hamba tambahan taufik sehingga setiap ilmu yang hari ini kita pelajari itu berbuah amal, bisa memperbaiki diri kita, sehingga tujuannya cuma satu. Sewaktu-waktu malaikat mau menjemput kita itu sudah dalam keadaan sudah Allah ampuni, Allah sayangi, Allah ridhoi. Nah, ini usahakan seikhlas itu untuk tepis semua bentuk keinginan-keinginan yang lain itu, sehingga nanti jenengan mundur itu mendapatkan yang lebih besar dari apa yang jenengan tinggalkan. Kalau tanpa niat itu jenengan mau ngaji 10 tahun pun tetap nonton perubahan. Ya, jadi niatkan setiap ilmu yang hari ini kita dapat, mohon kepada Allah agar itu bisa memperbaiki sisa umur kita. Ya, itu yang ingin ayo kita sepakati bahwa. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema awal, yaitu sampai kapan sih Bu engkau tetap mengizinkan dirimu untuk terus terluka itu lo sampai kapan? Nah, ini arah pembicaraan kita. Ayo kita kalem-kalem, karena ini nanti perjalanannya sangat panjang ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita di sesi awal ini, kita berharap dengan ilmu ini membuat saya, panjenengan semuanya melilir, sadar wes gak jamane maneh, hidup kita sudah mau selesai. Masa iya kita harus terus-terusan mengizinkan diri kita terluka oleh kasarnya pasangan, oleh nakalnya anak, oleh sempitnya ekonomi, oleh teman-teman yang selalu menghakimi, bunuh, fitnah. Masa iya terus-terusan kita terluka
terluka oleh recehan-recehan seperti itu. Nah, hari ini kita membangun sebuah kesadaran itu nanti ya. Nah, sampun, ayo kita kalem-kalem, kita lewati pembelajaran ini dengan sabar. Nah, yang pertama, ayo kita awali petualangan kita ini dengan sama-sama menengok dulu Rasulullah SAW itu sampun mengingatkan kita tentang perkara ini. Apa yang tadi sampun disampaikan oleh moderator juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hati. Jangan kau isi hati itu dengan keburukan, dengan recehan, mantel-mantelan, mesum, kecewa, loro hati. Nah, ayo kita awali perjalanan kita dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini ada di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari, hadisnya nomor 52. Nah, ayo kita renungkan sebentar. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang datang dari sahabat Nu'man bin Bashir, yang di dalam hadis itu ada sebuah misteri tentang segumpal daging yang ada di dalam diri kita. Nah, saya mohon tolong setiap kali nanti setelah ini saya menyampaikan kisah-kisah terus story, kisah nyata, kaitkan dengan hati ini, kaitkan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Nah, di dalam hadis tersebut, perhatikan ibu-ibu, Rasulullah mengingatkan kita. Apa itu? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Jadi perhatikan, Rasulullah mengabarkan, wahai ibu-ibu, ketahuilah, sungguh di dalam tubuhmu itu, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kulluh. Kata Rasulullah, perhatikan, jika segumpal daging yang ada di dalam tubuhmu itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhmu, akan baik pula seluruh kehidupanmu. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Tapi ingat, jika segumpal daging yang ada dalam tubuhmu itu buruk, kau izinkan rusak, maka akan buruk pula seluruh tubuhmu, maka akan rusak pula seluruh kehidupanmu. Allah wahiyal qalbu. Nah, coba perhatikan kata Rasulullah, ketahuilah wahai ibu bahwa segumpal daging yang dimaksud adalah hati, yaitu qalbu. Nah, perhatikan kalem-kalem, qalbu atau hati yang dimaksud di dalam hadis ini itu jangan dimaknai hati liver, salah. Ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maknanya adalah jantung yang jenengan rasakan itu berdegup itu, deg-deg. Nah, ini yang dimaksud. Okay? Nah, kalau segumpal daging itu bagus, kita rawat dengan baik. Setiap drama-drama kehidupan kita izinkan untuk melukai dan mengotori hati kita, maka kehidupan kita akan baik secara utuh. Kita bisa lebih sabar, membersamai tumbuh kembang anak-anak kita, sama pasangan. Tidak pernah terjadi perkara-perkara sepele sudah bikin kontok-kontokan, tengkar, ngeramut pelanggan pun telaten, meskipun kenyang terus. Nah, ini efek, nanti jenengan sekarang bisa tersenyum, nanti akan jenengan terperangah. Semua bentuk ketidaksabaran kita ngeramut pelanggan itu juga bagian dari luka-luka masa lalu yang belum selesai. Nah, oke, nanti kita akan belajar banyak kasus. Setiap kali nanti saya menceritakan true story ini, arahkan kepada nasihat yang sampun diberikan oleh Rasulullah tadi. Baik, yang pertama, ayo kita belajar dari sebuah kisah. Nah, kisah pertama ini adalah kisah dengan rating tertinggi. Ketika banyak orang tua membawa anak-anaknya ke klinik recovery mental kami. Rating tertingginya adalah ketika banyak orang tua datang, keluhannya ini, Ustaz, aku mau tolong Pak Ustaz, anakku ini dituturi, dinasehati, monggo pun jenengan terapi apa-apa wis. Anak kenapa memang Bu? Anak saya Ustaz, kalau diomongin itu nggak pernah ngomongin. Kalau dinasihatin umi sama abinya itu nggak pernah diguguk, nggak direken Ustaz, coba aku pegel rasanya Ustaz. Nah,
Tapi kalau sampai koncone, sampai guru nih, sampai pak mana terus perhatikan, renungkan bagi ibu-ibu yang masih diuji dengan problematika anak seperti ini. Semoga hasil diagnosa yang ingin saya sampaikan ini bisa membuat kita melihat apapun bentuk problematika anak, terutama kaitannya sama ini, yaitu anak tidak lagi bisa mendengar nasihat dan omongan orang tuanya. Kalau dihadirkan di depan sini, didiagnosa, mesti arah hasil diagnosanya adalah anak kita di dalam gudang jiwanya, yaitu kalbunya tadi ada space, ada ruang sebagian yang namanya gudang jiwa, itu sudah terlanjur muncul mental block yang namanya sentimen suara. Ayo, apa itu yang namanya sentimen suara? Sampun pernah mendengarkan? Apa itu sentimen suara? Nah, sentimen suara itu begini ibu-ibu. Di masa lalu, suara kita sebagai seorang abdi dan seorang umi itu terlalu sering melukai jiwa anak-anak kita, terlalu sering menyakiti perasaan anak-anak kita. Mas, sini. Umi itu, seperti rasa mau pulang ambil secuil itu bilang, umi tak larang kamu tulisan. Tapi yang lain bilang boleh, tapi kan nggak beda. Kamu juga nggak bisa sama nakal. Kalau ambil main, sabar. Nanti ada siwayat sini. Nah, coba perhatikan. Itu adalah pola komunikasi drama-drama yang jangan hadirkan di dalam rumah tangga kita. Belum lagi nanti kalau berangkat sekolah, ayo sini saya. Ya wes, umi, aku bermainan ya. Ayo mama lagi, dapat separuh, mie kenyang, udah habis mainan, bilang mie enggak mie kenyang nih, udah, nama merah, itu lagi. Nah perhatikan, kalau setiap hari drama-drama toksik itu jangan suguhkan kayak minum obat, sedinobe terus seperti itu akan membuat anak jiwanya terluka. Nah, ada saat tertentu ketika gudang jiwa kita luka batin itu terus numpuk akibat kasarnya omongan orang tua, akhirnya juga demikian. Akhirnya luka batin itu numpuk menimbulkan yang namanya sentimen suara. Artinya anak udah tidak bisa lagi mendengar omongan arti dan uminya. Kenapa? Karena suara itu di masa lalu terlalu sering melukai. Nah, untuk itu yang paling saya suka ketika ada saya menangani kasus apapun problematika anak, mesti akan menyeret orang tuanya untuk taubat habis-habisan. Itu mesti. Sehingga anak nanti kalau dibantu untuk menterapi, Masya Allah, dengan izin Allah sembuh. Nah, karena orang tuanya di rumah sudah tidak lagi menambahkan luka-lukanya. Nah sekarang kembali ke judul kita. Sampai kapan kau izinkan dirimu untuk terus terluka? Saya menceritakan kasus anak ini bahwa pada kehidupan kita, apakah orang tua kita sering ngomong, ya Allah nak, sama itu lo nggak pernah punya waktu, mau sama aku cuma hari loyo. Ya Allah nak, capek mungkin mau nggak pernah telepon itu naik kamu disini telepon, nggak WA, nggak pernah inisiatif telepon. Hati-hati, itu pertanda di dalam gudang jiwa jenengan belum pernah berdamai dengan luka-luka yang pernah diukir oleh ahli sama umi kita di masa lalu. Nah, sampai kapan kau izinkan dirimu terus membawa luka itu sehingga menghalangi bakti kita sama orang tua? Nah, orang tua yang sampun sepuh berharap kita itu tampil menjadi piala terindah yang pernah mereka punya, tapi kita terhalang melakukan itu gara-gara kita belum pernah berdamai. Mungkin orang tua kita pernah pilih kasih, orang tua kita pernah sangat marah ke kita. Ngomong ini saya pesen sangat baik-baik, khususnya Mbak Uti yang punya anak-anak, punya menantu yang lagi program hamil, ibu-ibu yang masih muda. Please, saya mohon tolong, pernah dengar buatan yang namanya luka batin saat janin? Pernah dengar?
Nah, perhatikan Bu, nanti itu ciri khasnya gini. Kalau setiap kali saya menerapi anak-anak yang mengalami luka batin saat janin, ciri khasnya gini, Ustaz, kenapa sih aku tuh kalau sama Abi itu dekat, bisa curhat-curhatan, bisa ngobrol, tapi kalau sama Umi Ustaz, aku tuh sayang, aku tuh bakti, tapi kenapa aku nggak pernah ada chemistry gitu loh, nggak bisa curhat-curhatan, nggak bisa juga seperti Abi. Perhatikan, ini salah satu pertanda anak kita masih belum berdamai dengan luka batin saat janin. Artinya apa? Ibu pada saat hamil anak itu pernah sangat kecewa dengan kehamilan itu. Ya positif, ya anak itu bagaimana? Hati-hati. Kemarin belum tahu ilmu ini silakan. Tapi sekarang itu udah cukup untuk melukai batin si janin, sehingga dia nanti nggak bisa dekat sama umi. Apalagi kalau sampai jenengan betul-betul mengungkapkan sebuah sumpah serapah. Awakmu tuh sangat gak diharapkan, nah sampun. Saat melakukan terapi saya takutnya itu Masya Allah sungguh banget. Nah hati-hati. Ini salah satu pertanda kalau nanti kita terus mengizinkan diri kita terbuka seperti itu, sampai kapan itu akan menghancurkan kita sebagai anak buatan sakit, tidak bisa dekat sama anak-anak. Nah ayo hati-hati dan ingat, luka batin saat janin itu bukan hanya tentang kehamilan, tetapi juga terkait jenis kelamin. 8 penyebab LGBT, salah satu diantaranya adalah luka batin saat janin. Nah, sudah punya anak 4 cewek ada, wajar gitu, ini jalur ini laki wajar, betul? Wajar. Nah, nanti kehamilan ke-7, ke-8 USG sama dokternya, Bunda selamat ya, semoga jadi anak yang solehah, gitu. Ya Allah, semoga jadi anak yang cantik. Nah, senyum di hadapan dokter ketika perjalanan pulang. Ya Allah, waktu mana? Nah, kecewa banget dengan jenis kelamin. Dan perhatikan, itu sudah cukup melukai si janin. Nanti cirinya jenengan harus segera sadar, jangan sampai terlambat. Saya menterapi LGBT dan lain-lain, salah satu pemicu terbesarnya ini. Nanti begitu lahir lakukan cewek gitu ya, harapannya kan cowok gitu ya. Hati-hati kalau nanti anak kita ngapunten, umi aku habis ujian beli hadiah nih, ya saya nanti ke toko mainan. Nah, anak kita cewek tapi yang dibeli itu bedilan, tembak-tembakan, pedang-pedangan. Hati-hati, jangan anggap biasa ini. Nanti kalau jangan anggap ini biasa, begitu masuk usia puber, nangis jenengan. Meskipun salah ngapunten ya, meskipun salah ngapunten, kudunya kan tontonan itu drama Korea, drama porno lah gitu ya. Tapi bukan sih ditolak cewek, anak cewek kita tuh Rambo, Terminator, film-film action. Nah, hati-hati Bu, saat dari kesel, hati-hati, dieling-eling. Nanti ada materi khusus untuk menerapi luka batin saat janin ini. Oh, yo, bapak-bapak sudah ngerti. Hati-hati, mungkin ibu nggak kecewa dengan kehamilan, tapi bapak begitu pulang, sama ini sebuah acara mana ini, seperti itu betul. Kalau semua kesayangannya ini apa ini. Nah, ibu tertekan, stres, suami nggak support dengan kehamilan itu, akhirnya mempengaruhi. Nah ini berat banget. Nah ini kisah awal. Kembali kepada apa yang dipesankan oleh Rasulullah tadi. Anak ini atau kita yang sudah menua ini dulu pernah terluka oleh orang tua kita, dan kita izinkan itu melukai hati kita sehingga menimbulkan mangkel, menimbulkan sakit hati. Nah, sampai kapan kau izinkan dirimu terus terluka seperti itu sehingga mempengaruhi kedekatan kita? Nah,
Nabi dulu. Makanya Rasulullah mewanti-wanti seseorang itu kalau hatinya buruk, jelek, diizinkan menyimpan luka batin seperti itu, ya pengaruh baktinya ke orang tua, pengaruh kepada sayangnya ke anak-anak. Sekarang selanjutnya, ini kasus yang kedua. Mengapa Ustaz rasa cintaku dan hormatku kepada pasangan itu kok nggak bisa seperti dulu? Nah ini banyak banget Bu. Jadi di klinik recovery mental kami itu kurang lebih kalau di rata-rata seminggu itu saya banyak menjadi wasit Bu. Wasit itu nopo? Enggak, rumah tangga itu nopo berkerengan mawon. Tukaran aja. Setiap saat itu diminta jadi wasit untuk pandangan seperti itu. Nah tentu karena ini sifatnya adalah pemulihan jiwa, bukan cuma jadi wasit, tapi didiagnosa. Kenapa kok sampai ada seorang pasangan tidak bisa lagi hormat, tidak bisa lagi sayang sama pasangannya? Nah perhatikan. Cek. Nah kali ini Ibu pernah dengar tentang sebuah istilah yang namanya empathy of love, apatis terhadap cinta. Nah, pernah dengar apa badan? Empathy of love, apatis terhadap cinta itu merupakan sebuah kondisi kejiwaan di mana seseorang sudah tidak bisa lagi merasakan cinta, hangatnya cinta ketika membersamai pasangannya. Kenapa? Nah, perhatikan, hampir setiap pasien yang kita diagnosa mengalami apathy of love itu pasti penyebabnya tangki cintanya itu masih kosong. Cintanya, dia merasa cintanya gagal. Artinya kita tumbuh kembang membersamai pasangan itu merasa tidak mendapatkan perhatian dan cinta dan juga kasih sayang. Nah, sehingga tangki cinta yang kosong itu membuat dirinya hambar. Wis apatis, sudah tidak percaya lagi dengan pasangannya. Dan setelah dilakukan diagnosa, tidak setiap perempuan memiliki kasus serupa. Cuma yang paling banyak itu penyebabnya adalah ketika seorang istri lelah letihnya tidak pernah dihargai oleh suami. Itu penyebab terbesar kosongnya tangki cinta kita. Nanti kalau sampai masuk sesi terapi untuk melihat inner child, ada masa kecil, masa remaja kita apa nih yang belum terpenuhi kebutuhannya. Mesti kebanyakan karena apa yang sudah kita lakukan itu tidak mendapatkan penghargaan dari orang-orang di sekitar kita. Contoh ya, misalnya panjenengan itu habis subuh sudah dibela-belani ke Melijo untuk belanja, untuk buatkan sarapan, terus setelah itu mentua di dapur. Nah begitu sampai waktunya sarapan tiba, panjenengan hidangkan. Abi, ayo sarapan sebentar. Ini umi buatin kesukaannya Abi, sayur asem spesial, masalah. Nah, setelah disajikan ternyata Allah mentakdirkan drama lain. Nih, aku kesusun nih orang meeting mendadak ke kantor. Aku berjalan, terus gak bisa sarapan. Lu biasa kayaknya, bisa dengan sampai Abi. Waktu sarapan lu kantor aja masuk kantin. Dia lu nah, coba perhatikan. Nah, coba rasakan apa perasaan jenengan? Mangkal, kecewa, pun akan kejujur kita tadi. Sampai kapan kau izinkan hanya perkara recehnya suami seperti itu, kau izinkan melukai hatinya?
perhatikan. Biasanya kalau sudah kecewa mantel, apa sikapnya itu? Semana apa ini saya langsung tadi? Sebagian dari ibu-ibu itu difoto saya rasa panci. Masuk status. Difoto, dimasukkan Status. diparingi caption, tulisan di bawahnya sayur asem dipanci, difoto tadi diparingi tulisan hidup ini asem tenang. Nah, hati-hati. Saya cerita ini cerita fiktif, tapi saya menceritain terus story itu kronologinya. Hampir perhatikan ngapunten, hampir setiap kasus perselingkuhan awalnya dari seperti ini. Ibu kecewa, mangkel, loro lagi difoto, dimasukkan status. Nah, perhatikan serius Bu. Ada sebagian laki-laki, entah itu alumni TK sama jenengan, pondok TK nih, di grup serupa, ada alumni SD, ada grup alumni sampai kuliah. Itu mesti ada sosok-sosok laki-laki yang punya profesi playboy kampungan. Kerjaannya cuma lihat status orang-orang teman-teman ceweknya itu. Kalau ada yang galau seperti itu, nanti masak, nanti jenengan dijabri mesti itu. Nah, nanti sopan, bukti kok kelihatannya hidupnya asem tenang. Aku senang banget kalau bisa dijadikan teman. Monggo ada yang diceritain. Nah, awalnya seperti itu, tapi hati-hati, mesti polanya itu awalnya follow up, lama-lama follow me, jadian dan parkiran. Nah, dari situlah awal. Nah, hati-hati. Ini salah satu pertanda kalau seorang pasangan tidak pernah menghargai apa yang sudah dilelah-letihkan. Harusnya itu kan nggak buatan para egois, ketika pulang capek, ya Allah ini rumahnya kok bersih banget, semuanya sudah diupayakan, sudah capek, sudah banyak kerjaan, saya sempat bersih-bersih, rumah jadi nyaman, terima kasih yang ini, saya udah gitu mau tidur juga demikian. Ini tak lihat sama telaten banget, ngancani anak-anak nambah sholat Quran, saya ini bisa sampai atas sekian banyak. Matur yang ini sempat-sempatkan seperti ini. Ya Allah, suami yang nggak banyak kalau punya istri kayak gini. Nah, coba bayangkan. Itu yang selama ini hilang dari rumah tangga kaum muslimin. Itu yang akhirnya membuat seseorang itu mengalami empathy of love, apatis terhadap cinta. Dan ciri khasnya, ngapunten sangat, bagi ibu-ibu yang dan jiwanya masih menyimpan luka ini, ciri khasnya dua. Satu, suka nunda-nunda kerjaan. Nanti habis sholat duha tanya punya Quran. Habis sholat duha nanti mundur, ditunda lagi. Mau nyuci, nunda-nunda. Mau ngapain, nunda-nunda. Nah, ini ciri khasnya penderita empathy of love. Kenapa bisa seperti itu? Ada inner child-nya itu seakan-akan ngomong. Ibu ketika mau nyapu, inner child-nya ngomong, ngapain lu capek-capek seperti itu? Toh kamu gak pernah dihargain. Woro, mau masak, woro. Kembalikan di judul. Sampai kapan kok izinkan dirimu terus terluka seperti ini? Ayo. Ciri kedua orang mengalami empathy of love, ada yang namanya mood swing. Tahu mood swing betul? Moodnya itu swing, berayun-ayun. Jadi enak-enak nyapu semangat dari belakang sampai depan, baru sampai tengah-tengah didobekan nyapu itu, akhirnya mager. Lihat Facebook, scroll, ya Allah. Nah, enak-enak bahagia tiba-tiba moodnya berubah sumpah. Itu ciri kalau luka kurang perhatian udah sangat banyak. Nah, nanti harus disembuhkan.
dalam sesi-sesi terakhir harus dipulihkan. Apalagi ngapunten ini true story, saya pernah mengalami sebuah ada tamu sepasang rumah tangga, istrinya ini cerita kalau sudah 17 tahun berumah tangga itu hambar sama suaminya, nggak ada perasaan sayang, perasaan cinta itu nggak ada lagi. Ternyata setelah kita lakukan sesi terapi untuk masuk dalam luka jiwanya, ketemu luka di sana. Apa itu? 17 tahun yang lalu istri ini habis subuh itu pernah bersih-bersih rumah, nyapu, nggak sengaja nemukan HP suami, ada SMS yang terbuka, ada SMS dengan cewek. Nah, saat itu sudah berkecamuk, dia terluka, tapi lucunya istri ini tidak pernah tanya selama 17 tahun iku musopo. Jadi dia menghakimi dirinya sendiri. Aku nggak bisa lagi sama suamiku selingkuh, suamiku selingkuh dengan wanita itu. Udah dihakimi terus, nggak pernah konfirmasi, dan luka itu sangat dalam. Akhirnya membuat perasaannya hilang ke suaminya. 17 tahun. Dan setelah ketemu itu diterapi, diajak berdamai, sehingga alhamdulillah rasa itu muncul lagi. Ayo kembali jujur, sampai kapan ibu-ibu terus mengizinkan dirinya terluka seperti itu sampai kapan? Kembali kepada apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, ketika seseorang kita Allah mampukan jaga hatinya dan tetap bersih, tidak mengizinkan recehan-recehan itu, drama-drama toksik itu melukai hatinya, kehidupannya enak. Ayo coba tadi yang sayur asemnya nggak dihargai, besok kalau mau masak, kira-kira gimana perasaannya? Nah, aras-arasan, mangkel, akhirnya jenengan pas waktu nyambel, wah, gimana sih kok mana-mana? Efek apa? Belum berdamai dari luka kemarin. Akhirnya jenengan masak rawon, ini rawonnya, jauh nih, apa nih? Rawon apa? Beningnya nih? Yo, lu entek. Rawon apa dulu? Terus dipaksa mau dulu tak dulu dipakanin, kamu pakai, oh tubuh kantor. Nah, efek apa? Kita izinkan luka kemarin merampas kebahagiaan kita. Nah, sekarang itu yang paling bawah cukup dibaca. Ingat selalu apa yang menjadi penyebab semua ini, yaitu karena saat itu ibu-ibu mengizinkan dirinya terluka, dan hingga saat ini kita belum pernah berdamai dengan semua luka-luka yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang ayo kita lanjutkan petualangan kita lebih dalam. Ayo kita tengok apa yang Allah ingatkan sekarang. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin itu ada di surat yang ke-83 di ayat yang ke-14. Apa yang Allah ingatkan di sana? Ayo kalau kita pelajari. Di dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kita, kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Nah, coba kalau diterjemahkan secara bebas, Allah itu berpesan kepada saya, kepada ibu-ibu semuanya. Terjemahannya ngeten, wahai ibu-ibu semuanya, sekali-kali ojo mulu. Nah, itu bahasanya. Wahai ibu-ibu semuanya, sekali-kali jangan begitu kok. Sebenarnya apa yang selama ini kau lakukan, kau upayakan, kau usahakan, itu hanya akan menutupi hatimu. Nah, kalau Allah berpesan, wahai ibu, ojo mulu. Sebenarnya apa yang selama ini kau lakukan, itu hanya akan menutupi hatimu. Nah, maksudnya di sini itu ojo murko, ojo terus-terusan dalam keburukan kok. Maksud ojo terus-terusan mantelan, ojo terus-terusan
ojo terus-terusan kau cemas seperti itu. Kalau kau terus-terusan melakukan itu hanya akan menutupi hatimu. Nah, itu pesan yang Allah berikan. Nah, sekarang supaya tidak gagal paham, ayo kita lihat sejenak apa sebenarnya makna atau tafsir dari hal ini. Nah, ayo kita lihat penjelasan salah seorang sahabat, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ada di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Fawaid Tamam. Ketika sahabat Abu Hurairah menjelaskan makna ayat tadi, apa maknanya? Perhatikan. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keburukan demi keburukan yang terus kita ukir dalam hati kita itu akan membentuk satu noda hitam di hati. Nah, coba kalau ya, dosa demi dosa, keburukan demi keburukan yang terus kita ukir di hati kita akan membentuk satu noda hitam. Nah, kalau supaya tidak sampai gagal paham, Allah tadi mengingatkan, wahai Bunda, sekali-kali ojo terus-terusan begitu. Karena sungguh apa yang kau lakukan, yaitu dalam kita terbelenggu dalam keburukan, itu hanya akan menutupi hatimu. Nah, ternyata maknanya menurut sahabat Abu Hurairah, keburukan demi keburukan, misalnya mangkel diturutin, nesu-nesu diturutin, kecewa dengan pasangan, dengan anak-anak diturutin, lara hati difitnah temannya diturutin terus, itu pada akhirnya akan membuat satu noda hitam yang akan mengotori hati kita. Nah, sekarang untuk lebih jelas dalam tataran action kita, ayo kita lihat nasihat salah seorang guru, yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait ayat tadi dan penjelasan sahabat Abu Hurairah tadi. Coba perhatikan penjelasan dari guru kita ini. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, ketika dosa, maksiat atau keburukan makin banyak, maka semua itu akan menutupi hati. Sebab hati dapat berkarat akibat maksiat. Jika maksiat itu terus bertambah, maka karat hati pun akan terus bertambah, yang pada akhirnya akan menutupi hati kita. Lalu perhatikan konklusinya kata guru kita ini. Lalu pada akhirnya keburukan itu akan menguasai si pemilik hati dan terkunci di sana. Nah, kawan-kawan ya, ayo kita lihat. Ternyata prosesnya adalah ketika kita ketemu drama toksik, terus kita izinkan diri kita terluka, akhirnya mangkel, kecewa. Nah, itu kalau tidak segera didetoks, dibersihkan jiwa kita dari mangkel tadi, kita izinkan terus terluka, itu akan membuat satu noda di hati kita. Begitu, mangkel, muring-muring. Ada anak kita Ais, ayo saya sini sama Umi sebentar ambil Qurannya, ayo kita nambah bacaan, nambah hafalan Quran yuk 1-2 ayat. Nah, ternyata anak kita Ais pelegak-pelegu. Nah, karena kita terlalu banyak luka, gitu aja udah bikin mangkel. Ais, belum dapur dulu kerjaan Umi numpuk. Umi itu nyepat-nyepatnya sampai ngecil tambah hafalan kok sama tuh, gak pernah serius, gak pernah fokus. Kita menantang, pegel gitu. Nah, hanya dengan pelegak-peleguknya Ais itu udah kita izinkan melukai hati. Nah, mangkel. Noda hati kita. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau setiap kali murojaah murid-murid, setiap kali anak, nah akhirnya hati kita tul dipenuhi oleh dosa amarah tadi. Akhirnya kata Imam Ibnu Qayyim, kalau tulnya terus numpuk memenuhi hati, maka dosa itu akan terkunci di sana dan mewarnai karakternya. Nah, sehingga dengan dirasanya sama bapaknya anak juga betul ya Allah, yang pertama kali nikah itu sabar, telaten, belum murid-muridnya. Dengan sampai dijuluki
ibu saiki muring-muringan. Itu pertanda, itu bukan bawaan jenengan Bu. Dulu jenengan kalem, sabar, lembut, terus akhirnya tul demi tul tidak dibersihkan, akhirnya memenuhi seluruh hati, mewarnai karakter, sekarang memiliki tabiat baru, itu muring-muringnya. Hati-hati, kalau panjenengan terus-terusan seperti itu, bahaya banget. Anak-anak kayak tadi, setiap hari dimarahin, akhirnya terluka anak, akhirnya mengalami sentimen suara seperti kasus awal tadi. Nah kalau sudah seperti itu, omongan umiknya nggak bisa didengar lagi. Nah, yuk, sampai kapan ibu-ibu terus mengizinkan dirinya terluka seperti itu? Hati-hati. Okay? Nah sekarang untuk memperkuat apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, apa yang sudah ditafsirkan oleh sahabat Abu Hurairah, dan apa penjelasan yang sudah didetailkan oleh ulama kita, kali ini saya munculkan sebuah jurnal. Ibu nanti pulang dari sini ambil ini sebagai ilmu yang bermanfaat, ibu akan mengalami perubahan yang luar biasa dengan insya Allah. Perhatikan Bu, alhamdulillah kita hidup di sebuah era di mana banyak penelitian mengungkap keindahan dan kebenaran ajaran kita ini, Islam ini. Ada di dalam jurnal, yaitu The Journal of Science and Healing. Itu disebutkan sebuah kesimpulan dari riset tersebut. Apa kesimpulannya? Perhatikan baik-baik. Mereka orang-orang yang toksik, orang-orang yang jahat, yang selama ini mungkin omongannya kasar, nyelkit, pedas, main tangan, atau apapun. Mereka yang jahat, kata jurnal tersebut, hanyalah sosok yang hidupnya tidak bahagia, yang sedang menampilkan diri lukanya, karena selama hidup terlalu banyak memendam derita luka batin. Ibu perhatikan ini, saya kasih contoh. Di dalam kalbu kita, jantung kita, itu ada sebagian space, ruang, namanya gudang jiwa. Kurang lebih bentuknya, supaya mudah dipahami, kayak gelas ini. Nah, gudang jiwa ini Allah ciptakan itu untuk menampung setiap luka batin yang kita dapatkan dalam perjalanan hidup kita. Dikasari pasangan, dibunuh anak-anak, terus mansel, terus difitnah teman. Semua yang kau pendam dalam bentuk amarah, rasa sakit hati, kecewa, itu masuk semua di gudang jiwa ini. Nah ada saat tertentu jenengan gak pernah mendetoks, membersihkan luka ini, akhirnya penuh luka batin ini. Gudang jiwa ini dipenuhi luka batin. Nah kalau sudah penuh, jenengan terus ngapunten, ya mohon maaf banget, barangkali ada di antara ibu-ibu yang hari-harinya itu terlalu sering disakitin, terlalu sering dikecewain, hatinya gak pernah dihargai. Tolong diperhatikan ilmu ini. Kalau akhirnya gudang jiwa jenengan dipenuhi luka batin, penuh dan terus disakiti dan dilukai, mesti akhirnya tumpah, amber, meluber. Nah kalau sudah tumpah, kemungkinannya cuma ada dua. Kalau tidak tumpah keluar, ya pasti tumpah ke dalam. Kalau tumpah keluar, itu pasti di dalam jurnal ini disebutkan akan mewarnai karakternya jadi suka menyakitin. Omongannya pedas, omongannya kuasar, apa yang menjadi karakternya dituruti mangkel, menpeling, nyetot, banting-banting. Nah, oleh karena itu di dalam jurnal itu tadi disebutkan mereka siapapun Bu, siapapun, mereka yang jahat hanyalah sosok yang hidupnya tidak bahagia, yang sedang menampilkan diri lukanya karena selama ini terlalu banyak menendam derita luka batin. Nah sekarang jawab dengan jujur, setelah ibu-ibu tahu, oh gitu ya, ternyata orang jahat itu hanyalah sosok yang hidupnya nggak pernah bahagia, dia terlalu banyak memendam derita luka batin dan akhirnya tumpah. Aku hanya sebagai sosok yang ketumpahan Allah. Terus soalnya dia jadi kamu nggak bahagia. Sekarang jawab jujur,
Kalau sudah tahu orang jahat itu sebenarnya kayak gitu hakikatnya, pantasnya mereka yang kayak gitu itu yang jahat dibalas benci apa dikasihani? Jujur. Ambil ilmu ini, saya tadi bilang di awal, karunia terbesar adalah ketika sisa umur kita diparingi taufik sama Allah sampai melampaui sisa umur di atas bimbingan jalan hidayah. Salah satunya ini, ketika nanti pulang ketemu pasangan yang jahat, ketemu teman yang memfitnah, anak-anak yang nakal berkestutik pol, hati langsung terbimbing. Ya Allah, kasihan bujuku, hidupnya gak bahagia, terlalu banyak memendam derita luka batin. Ya Allah, hamba ikhlas untuk melepas kebencian yang ada, rasa kecewa yang ada. Aku kasihan ya Allah. Nah, dengan prinsip satu ini aja, engkau nggak bisa lagi terluka. Setoksik apapun lingkungan kita. Jen sama mau lu sih dirasani mau ikut cari sama tuh ini, contohnya ngerasani jenengan memfitnah jenengan. Sampai mulai setelah tahu ilmu ini, ya Allah kasihan orang itu. Hidupnya pasti nggak bahagia, mungkin sering dimarahi suaminya, mungkin punya banyak beban ekonomi, mungkin cicilan dagang itu lunas. Ya Allah, terlalu banyak menderita korban. Oh sama, enak bunda. Nah, nanti ketika anak-anak mau makan, ya Allah sama. Dan ini menjadi SOP di Al-Um, tempat lembaga pendidikan kami. Kalau ustazah tidak memiliki pemahaman dan cara penanganan dibangun atas fondasi ini, kalau ustazahnya, sini kamu tularkan ustazah kilo deh, nah ustazah nanti kamu apa ya tahu, nah langsung saya kasih peringatan. Jelas ustazah ini hidupnya nggak bahagia, guys. Saya sini, saya mau untuk kami kilo sih, nanti aja saya panggil. Nah, perhatikan, orang seperti ini tidak pantas untuk dibalas benci. Allah ingin kita tuh kasihan. Makanya Rasulullah itu diparingi ke orang onta, dilempari batu, difitnah ini dan begitu. Yang pernah mangkal, bahkan malaikat mau memberikan fasilitas ini gunung anggurnya. Kenapa? Rasulullah tahu umatnya kok dolor kabeh, si waras nggak? Nah, gitu kan. Kalau kita bermimpi di atas jalan hidayah, maka please saya mohon tolong agar dirimu tidak lagi terluka oleh semua drama raja itu. Ubah rasa bencimu menjadi kasihan. Tapi yang luka yang sudah terlanjur terjadi, ya harus healing, harus dibersihkan, disembuhkan. Jadi inilah penyebab utama. Ada kasus yang paling bawah itu, Ustaz, kenapa sih aku tuh sekarang tuh menjadi sensi banget? Aku tuh kenapa jadi kasar, gak bisa sabar sama anak-anak, sama pasanganku? Kok mesti kalau didiagnosa itu mesti ibu hidupnya tidak baik-baik saja, ibu hidupnya tidak bahagia, terlalu banyak memendam derita luka batin dan penuh tumpah, akhirnya mewarnai karakter jenengan, tidak bisa sabar bersama anak-anak, boleh sakit tembus sama pasangan, itu otomatis. Sehingga nanti kalau kita sudah sampai sesi muras gudang jiwa kita dari semua luka batin tanpa dibuat-buat, ibu itu akan jadi orang yang sabar, telaten, penuh kasih sayang sama anak-anak, dan anak-anak pun senang banget. Mungkin suami jenengan ngerasain lagi kali ini. Ibu itu kesan berbudi. Saya juga harus sabar, uyu, gak pernah goreng-goreng. Oh, tidak ada nanti. Nah, ini ya. Oh, sekarang kebalikannya. Nanti di slide berikutnya saya ungkap di penjelasan di awal ya. Tadi kalau gudang jiwa kita itu kita izinkan terlalu banyak memendam derita luka batin. Itu kan kalau sudah penuh terus kita dilukai terus, kita izinkan kita terluka, akhirnya tumpah keluar. Kalau sudah tumpah keluar, kita menjadi toksik, jahat. Nah, ada sebagian orang, aku tersangat
Mungkin ibu-ibu itu sering banget disakitin, sering banget dikecewain, tapi ibu itu Masya Allah tetap sabar sama anak-anak, tetap telaten melayani suami, tetap santun sama teman-teman. Nah, seneng buatan. Atau mungkin gini lah, anak-anak kita tuh terlalu jahat selama ini, sering mukul, sering nyetop, sering marah-marah, dan anak kita mengalami luka yang demikian banyak. Harusnya anak kita itu jahat, nakal, tapi enggak. Anak kita ternyata sama adiknya akur, belajar lagi semangat, terus di sekolah di prestasi. Ayo, seneng buatan punya anak-anak seperti ini. Wong tuanya toksik, anaknya tetap baik. Padahal kalau menurut ilmu tadi harusnya anak kita nakal. Senang buatan punya anak begini? Gila. Kalau saya senang. Kenapa? Inilah yang dimaksud tumpah ke dalam. Karena luka batinnya penuh, tidak tumpah keluar, tapi tumpah ke dalam. Makna tumpah ke dalam itu, umi Pak pusing nih. Umi, padahal enggak kenapa, padahal juga enggak ini apapun, enggak mau kecut, enggak ini apa, Umi rambut kering, atau mungkin jangan ditelepon sama pihak pondok. Bunda, mohon maaf, ini anaknya sudah demam 3 hari, sudah kasih kita obat, tapi belum sembuh, mohon dijemput ya Bunda, yuk bawa berobat ke dokter. Nah, ternyata begitu dijemput, sepeda motor belum sampai dokter terus waras. Ayo kenapa? Ini Bunda, yang namanya makan ke dalam. Kalau dalam bahasa medis, kebetulan background kami optometris, jadi nangani kasus-kasus operasi katarak, glaukoma, kondisi kacamata, semuanya itu background saya sebenarnya di situ, optometris. Nah, kasus-kasus seperti ini saya juga mendapati setiap kali pasien kontrol, kenapa saya ingin sana, saya terus nambah, kenapa mengalami ini. Nah, setelah kita lakukan diagnosa medis, ternyata ada psikosomatis. Nah, jadi nanti kita sampai insya Allah kalau kita belajarnya telaten di rekam medis kami, saya sudah ketemu di klinik itu 250 penyakit lebih yang kaitannya sama luka batin. Nah, itu namanya psikosomatis ya. Jadi anak-anak yang sering sakit tanpa sebab yang jelas, kambuhan, itu namanya psikosomatis. Ini namanya makan ke dalam. Dan ini cenderung pendapat saya pribadi, namun kalau salah, kalau saya pribadi itu lebih senang karena lebih mudah nangani anak yang dihadirkan di klinik kami, sinowakal, misuan, wanita perempuan, kecanduan pornografi. Itu bagi saya pribadi kok lebih mudah dan menterapi ketimbang ibu aja anak yang cantik, manis, pinter, aku sama adik, tapi jeruannya hancur gara-gara toksikitas sebagai orang tua. Tiap hari dilukai, tiap hari dimarahi. Sayang. Nah, sekarang bawa kembali ke kehidupan panjenengan yang suka migrain, panjenengan yang suka radang tenggorokan, yang suka sesek, asam lambung sering kambuh, jantung, ginjal, osteoporosis, osteoartritis. Ibu perhatikan baik-baik. 85% penyakit yang bisa ibu sebutkan itu karena tumpah ke dalam, Bu, karena psikosomatis. Hanya 15% yang murni sakit fisik. Nah, sedikit supaya panjenengan tadi sampai pada pemahaman kita yang tadi kita sebutkan, melelir, sadar. Nah, ini perhatikan ya. Nanti kapan-kapan kita sampai di sini. Coba perhatikan. Orang-orang yang tuh pegel-pegel, itu apa luka batinnya yang paling rawan? Dia memiliki kebutuhan yang masih kosong untuk dicintai, disayangi. Dia nggak pernah dipeluk, tidak ada kebersamaan. Nah, mulai itu jerawat ada. Ini mata, ada yang minus, ada katarak, macam-macam. Ini mulai sampai osteoporosis, bisul, ada kanker, macam-macam, banyak buangan. Darah tinggi, darah rendah, kolesterol. Nah,
Masya Allah, nah itu mulai kutil juga ada ya. Nah, jadi gini bukan, saya cerita sedikit aja nih ya, supaya panjenengan semakin ngeleler. Tadi ada tulisan pegel-pegel. Ini serius sebenarnya. Bagi ibu-ibu yang hari-hari itu gampang banget kaku di leher, berat di pundak, capek-capek nggak jelasnya itu kemudian nyeri-nyeri di persendian. Perhatikan, wes kalau ngaku apa? Agar masalahnya ibu betul-betul merasa sangat butuh untuk dicintai, merasa butuh untuk disayangi, merasa butuh untuk dipeluk. Perhatikan nanti kalau kita tidak tahu ya pertemuan keberapa pas sesi terapi ini, jenengan akan kaget, ya Allah ini ya. Jadi nanti diawali dari mendiagnosa diri tentang luka batin, terus kita terapi untuk sembuh. Nah, hampir setiap orang yang suka alami pegel-pegel nggak jelas, itu mesti nanti kalau didiagnosa gini anak-anaknya tuh, ya Ustaz, soalnya itu kerjanya jauh, KDR maksudnya gitu. Nah, dia belum berdamai dengan itu. Dia merasa nggak ada kebersamaan, dia nggak disayangin. Nah, itu dibiarkan melukai. Atau anak-anaknya mondok, anak-anaknya ngekos kerja di luar kota. Ya Ustaz, anak-anakku itu yang pertama ngekos di sini, yang satu lagi kedua sepi Ustaz. Nah, itu terluka Bu. Engkau belum berdamai dengan semua itu. Nah, jadi rindu kebersamaan, merasa hati cintanya tidak dipenuhi pasangan. Ya Ustaz, aku capek Ustaz. Masa anak itu nakal aku, nginaoni aku, hafalan aku, bojoku itu kakak belas Ustaz nginaoni aku. Saya tahu ya, ya lucu anak. Itu urusan sampai yang itu tugas itu boleh dulu kamu sampai yang perhatikan. Istri yang seperti itu mesti ngalami tadi. Ayo, sampai kapan kau izinkan dirimu untuk terus terluka? Remuk sendiri Bu. Nah sekarang sampai jam itu. Oh sampai jam 10. Oh ada jam. Iya. Sebentar kalau itu tak pilihkan aja. Ini kapan-kapan aja lah. Ini mendiagnosa diri. Pun kalau itu kita cukup penjelasan sebelum tanya jawab 5 menit ini dengan pembahasan selanjutnya biar tetap runtut, nggak menimbulkan sebuah ilmu yang kelewat ya. Nah sekarang ayo mari kita perhatikan nasihat Imam Ibnu Qayyim, yaitu guru kita, untuk nasihat yang kedua kalinya, lanjutan dari yang tadi. Perhatikan ibu-ibu, guru kita ini memberikan sebuah penjelasan. Dampak lain dari maksiat atau keburukan yang kita lakukan adalah ia akan merusak akal. Karena akal memiliki cahaya, maka maksiat pun dapat memadamkan cahaya akal. Jika cahaya akal sudah padam, perhatikan, maka kemampuan otak akan berkurang dan melemah. Nah itu perhatikan nasihat guru kita Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Alhamdulillah kita kembali menemukan sebuah hasil riset yang tertuang di dalam sebuah jurnal New Feeding on the Brain Transform to Cognitive yang diterbitkan tahun 2006. Perhatikan penjelasannya, ini sangat cocok dengan penjelasan guru kita dan juga yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi. Pada diri orang yang berbuat keburukan, senang mangkel, belum bisa ikhlas memaafkan pasangan, jarang legowo memaafkan anak-anak, itu akan membuat otak kita menjadi sangat terbebani. Artinya apa? Orang-orang yang masih menyimpan mangkel, amarah, sakit hati, itu akan membuat otaknya bekerja sangat aktif. Kalau sudah bekerja sangat aktif, akan membuat otak mengeluarkan energi yang sangat besar, yang akhirnya akan membuat otak kita, sel-sel otak kita menjadi letih, kecapean, akhirnya membuat kinerja otak kita melemah. Nah,
semakin lama kita bebani otak kita karena tidak mau segera berhenti dari keburukannya tadi, nggak mau ikhlas memaafkan pasangan, masih mangkal-mangkalan dengan teman yang toksik, masih mangkal ke anak-anak yang nggak pernah hormat, itu akan membuat kerusakan. Apa itu? Ada dua, terjadi gangguan struktur kimia di otak dan juga membuat gangguan hormonal. Yang gara-gara itu akan membuat muncul banyak penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Nah, sekarang untuk yang gangguan struktur kimia pada otak, semoga bisa dijelaskan di pertemuan mendatang karena alat peragatnya tidak saya bawa. Sekarang saya jelaskan yang gangguan hormonal. Nah, perhatikan itu. Agama ini Masya Allah indah banget. Kita juga bersyukur bisa lebih mudah memahami agama ini, terdukung oleh hasil-hasil penelitian yang ada. Perhatikan, saya cerita yang simpel aja. Ketika di jantung kita, di kalbu kita masih menyimpan mangkel, nesu-nesu, kecewa, sakit hati, belum bisa ikhlas memaafkan orang yang menjahati kita, itu akan dikirimkan, perasaan itu dikirimkan hati ke otak, diterimalah sistem limbik di sana. Nah, setelah diterima di otak, yang pertama terpengaruh oleh sifat mantel dan lain-lain tadi, itu ada organ yang namanya kelenjar pituitari. Letaknya ada di antara dua alis kita ini, tengah-tengah ini masuk sekitar 1,5 cm. Ada organ yang namanya kelenjar pituitari. Nanti kalau sudah masuk terapi, saat kita sentuhkan di situ, kita terapi. Dan namun di sini paling sering ditinggali penghuni kampung sebelah. Ngerti maksudnya Bu? Nah, di tempat saya itu Bu, begitu saya tutup praktek optometris itu kan jam 8 saya sudah tutup, jam 8 malam. Itu setelah itu pasien yang datang macam-macam. Wonten yang kena sihir kafir, pemisah rumah tangga, ada yang kena sihir marit, darah tingginya nggak waras-waras, diabetesnya lukanya nggak sembuh-sembuh, ada yang kena sihir itu penutup usaha, macam-macam, ada yang gangguan jin, ada yang terkena air. Nah, mereka para jin itu sering tinggal di sini. Kenapa? Begitu jenengan mangkel, kelenjar pituitari ini bergerak sangat hiperaktif, sehingga nanti kita terapi sambil membacakan Al-Quran kelihatan banyak reaksi. Nah, ketika kelenjar pituitari sampun bergerak sangat hiperaktif, itu akan membuat hormon kortisol dan hormon adrenalin keluar dalam jumlah yang berlebih. Nah, kalau hormon kortisol itu sudah keluar berlebih, itu akan nempel di seluruh organ tubuh kita. Nah, saya cerita satu aja sebagai penutup. Nempel di jantung misalnya. Nah, perhatikan, jantung sebelum jenengan mangkel, sebelum ditangkai hormon kortisol, itu berdegup semenit sekitar 85-86 kali. Nah, Allah menugaskan jantung seperti itu untuk mengirim darah, oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, begitu jenengan mangkel, loro hati, kecewa, belum bisa ikhlas memaafkan orang lain, itu membuat kelenjar pituitari bergerak hiperaktif, lantaran itu kortisol keluar berlebih, nempel di jantung. Kalau sampun nempel di jantung, kinerjanya jadi getu, kerja keras, sehingga degupnya semenit bisa sampai 170 kali. Yang tadinya itu sekarang jadi pun nggak usah angkat tangan, sinten sing gampang berdekan. Berarti wonge lulus tuh. Makelan, muring-muringan, derek ikhlas memaafkan yang lain. 1, 2, begitu jantung itu degupnya tuh, berarti dia kan ngirim darah, oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh. Harusnya dia butuh oksigen banyak, ya kan?
Tapi jenengan tambahannya tetap boten gedung. Kudune kan untuk memenuhi oksigen kan. Tapi jenengan tetap sadar. Berarti jantung kurang oksigen. Saat itu mesti jenengan mengi sesek. Ayo, sinten sing mengi? Kalau sampai tangan lagi. Berarti wonge mantelan dereng legowo. Nah begitu jantung maka darah, oksigen dan nutrisi terkirim ke seluruh tubuh, ngebut, dipompanya cepat soalnya nah kalau darah, oksigen, nutrisi itu ngebut di pembuluh arteri, pembuluh darah, orangnya kalau ditensi meski tinggi di atas 140. Ayo sinten wonge sing pun tarak rawon pun boten ngopi gendina pun pulaan amlodipin tapi tensinya tetap tinggi, berarti wonge ketimbang jenengan terus-terusan pulang amlodipin sampai asal penghargaan amlodipin awal mending belajar ilmu pulihkan jiwamu dari mangkel. Insya Allah selama ini pulih. Enak orangnya kuat. Kalau nanti darah, oksigen, nutrisi itu ngebut di pembuluh arteri, di pembuluh darah, maka pembuluh arteri dindingnya mengalami aterosklerosis, dindingnya mengeras dan menebal. Kalau orangnya seperti ini, kalau dicek mesti kolesterolnya tinggi, padahal sadar, logek, pun boten santen-santenan, sudah minum obat, tapi kalau dicek kolesterol tinggi. Ini bukan penyakit fisik, bukan yang saya ceritain. 85% ini penyakit psikosomatis, kondisi kejiwaan kita. Ayo, sampai kapan ibu terus izinkan dirimu terluka seperti ini? Nah, nanti kalau sudah dindingnya mengeras dan menebal, otomatis pembuluh arteri itu lubangnya sempit. Kalau sudah sempit, suplai darah, oksigen dan nutrisi ke otak kurang memadai. Kalau sampun kurang, mesti cirinya wonge gampang sakit kepala, migrain dan teman-temannya. Ayo sinten. Oh, berarti wonge oh, wonge kakek perjalanan. Wonge gatel. Dipun pentingnya pesen mawon nggih, pesen. Saken kok, saken. Pinter itu, baru ini saya dapat jawaban. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau kepala kurang suplai darah, oksigen dan nutrisi, darah cenderung mengalir ke frontal cortex yang ada di depan. Kalau sampul seperti itu, cirinya dua, wongi sensitif, psikisnya jadi sensi, perkara-perkara sepele sudah tersinggung, sudah marah-marah. Ini gini kan ketemu di wongi ya. Jadi itu sebenarnya ini nanti untuk masalah psikosomatis agar kalau begitu cuma atas pengenalan awal kita harus sama-sama melihat terlalu banyak yang harus kita korbankan ya. Kalau kita terus mengizinkan diri kita terluka oleh drama-drama receh yang tidak penting, ibu terlalu berharga untuk dibersamai recehan-recehan seperti itu ya. Nah ini banyak nanti kalau sudah sampai di sini ya, ada diagnosanya juga. Oh, karena nanti ada sesi tanya jawab yang belum disampaikan akan disampaikan di kesempatan mendatang. Sekarang monggo saya kembalikan kepada moderator untuk dilanjutkan dengan sesi yang selanjutnya. Baik ibu-ibu ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Menarik enggak? Mau lagi nanti ada sesinya topik. Yang mau ke kanan topik boleh ke kanan. Masya Allah, ternyata ini adalah masalah kita semua ya sebenarnya. Saya pribadi. Ibu-ibu ini awal ya, warming up aja. Jadi
Jadi memang sudah banyak daging yang bisa kita serap ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya beliau ada kesempatan lagi dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi kembali lagi di Masjid Bendungan Indonesia insyaallah. Baik Ibu, langsung dibuka pertanyaan. Oh, langsung nanya. Baik, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Ustaz, itu kan penyakit yang Ustaz jelaskan tadi kebanyakan para hawa apalagi wanita itu selalu pakai perasaan, sering ngomel, sakit hati, apalagi kita perempuan. Nah itu gimana untuk solusinya kalau mengerim supaya tidak terjadi gumpalan penyakit hati ini atau untuk menghindari solusinya itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya supaya nggak apa-apa lagi, supaya nggak apa-apa lagi. Baik, yang lainnya? Oh iya baik. Tadi kenapa? Langsung minta jurus. Iya. Terima kasih. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan tentang kasus anak yang nggak dimau itu. Ada kasus menurut saya ini anak nggak dimau, nggak diinginkan karena sudah besar putranya. Jadi sudah diobati ini kok masih sudah sampai 9 bulan sampai lahir gitu. Dengan berjalannya waktu ini kan sudah anak besar ya. Akhirnya anak ini diam saja gitu. Jadi kan pihaknya saya. Terus saya bilang, coba ini saya minta tipnya Ustaz ya. Sering minta maaf karena ini kan nggak diinginkan. Anak ini apatis, dia nggak mau apa katanya. Ya kamu itu kan dulu nggak menginginkan anak ini. Akhirnya kan sudah kelas SMP kali itu ya. Terus yang kedua itu penjelasan tentang kan semuanya perempuan yang dimaui laki-laki. Terus yang terakhir ini seperti laki-laki. Kuat Ustaz. Jadi ya, apa yang untuk biar putra-putra ini normal lah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ustaz. Bisa ya Pak? Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ini berarti sampai maghrib ya. Pertanyaannya berbobot semuanya masuk lagi. Baik, ada sebuah pertanyaan yang pertama tadi ya. Jadi kadang-kadang kita ketemu drama-drama kehidupan yang kadang kita larut akhirnya ikut mantel gitu nih. Nah gimana nih caranya supaya kita bisa meredam? Ini sebenarnya materi yang kedua ya, tapi ini nanti saya icipi sedikit aja. Jadi ini di materi selanjutnya. Jangan lagi kau izinkan dirimu terluka. Nah, secara simpel karena ini hanya sesi tanya jawab. Yang pertama adalah apapun kiat yang nanti akan ibu pelajari untuk meredam mantel supaya tidak lagi terluka oleh tokoh orang-orang di sekitar kita.
dalam Al-Quran surat Ar-Rum, Allah itu mengingatkan bahwa bunda yang bertanya ataupun kita semuanya, Allah mengingatkan kalau kita sebenarnya adalah seorang yang sangat berharga. Itu yang pertama kali harus dijadikan fondasi. Ibu harus mulai sadar, ibu hadir dalam kehidupan ini bukan seorang sampan, bukan sosok yang rendah, tapi menurut pandangan Allah, siapapun yang hadir dalam kehidupan ini adalah sosok yang berharga. Dan dijelaskan di dalam tafsir, maknanya adalah Allah kenapa mengingatkan dirimu begitu berharga, tujuannya satu. Allah itu kepingin ibu melampaui sisa umur, ikhlaskan dirimu melampaui hidup layaknya sosok yang berharga. Apa itu sosok yang berharga? Itu ikhlaskan dirimu hanya dibersamai kebaikan, dan jangan pernah kau mengikhlaskan dirimu untuk dibersamai oleh keburukan atau recehan. Nah, ini maknanya kalau ketemu drama toksik, silakan salah sendiri kau ikhlaskan diri berbuat jahat. Tapi aku udah capek. Aku udah gak mau lagi mengikhlaskan diriku dibersamai recehan, maka loro lagi seperti itu. Itu pondasi awalnya. Nah, biasanya kalau saya pribadi, ngapunten ibu, kalau cocok nanti saya ulang lagi di sesi terapi untuk mengingatkan bahwa diriku adalah sosok yang berharga, yang tugasku sisa umurku aku hanya perlu mengikhlaskan diriku dibersamai kebaikan, dan aku gak mau lagi dibersamai oleh recehan atau keburukan. Biasanya ketika mau tidur, saya sentuhkan tangan kanan saya di jantung, letak hancurnya perasaan yang selama ini mungkin orang-orang suka melukai kita gitu ya. Nah, sentuhkan di sana. Kalau saya pribadi sambil ngomong gini, saya menasihati diri sendiri, wahai diriku, Allah tuh maha penyayang, Allah tuh tidak pernah iseng. Sampai hari ini kamu ada, itu karena menurut Allah kamu tuh berharga. Kamu tuh sangat berarti, berharga untuk keutuhan rumah tanggamu, berharga untuk kebahagiaan anak-anakmu, berharga untuk kebaikan umat ini. Karena itu, wahai diriku, kamu yang kuat ya, kamu yang sabar, kamu yang ikhlas menjalani semua ini. Makasih, kamu udah bisa bertahan sampai sejauh ini. I love you, wahai diriku, I love you. Aku sayang sama kamu. Itu yang akan membuat diri saya, silakan lu mau berbuat toksik, emang gue pikirin. Itu urusanku bagaimana aku menjalani hidupku yang tersisa tinggal sedikit ini layaknya sosok yang berharga. Aku nggak bakal lagi mengizinkan recehan-recehan itu membersamai kepentingan. Ini yang pertama. Sehingga ibu mau ketemu pasangan, anak, teman yang setoksik apapun, emang gue pikirin. Itu urusan gue, aku menjaga diri berharga. Yang kedua, ada di dalam surat Al-Furqan itu, nanti kita jelaskan lebih detail kalau sudah sampai sini. Itu Allah mengingatkan gini tuh, cekak mantelan. Ibu harus selalu ingat Allah menciptakan dunia ini memiliki tabiat, di mana di dalam surat Al-Furqan itu disebutkan salah satu tabiatnya kehidupan. Apa itu? Perhatikan, kadang Allah itu memakai pasangan kita untuk menguji dan dewasakan kita. Kadang Allah itu memakai anak-anak untuk menguji dan dewasakan kita. Kadang Allah itu memakai teman-teman untuk menguji dan dewasakan kita. Dan kadang Allah juga memakai kita untuk menguji dan dewasakan mereka semua. Itu tabiatnya kehidupan. Sehingga ketika nanti ibu malam nanti masak, kok suami pulang kerja malam dahar terus terus begini, Bu, aku ini nyambut dari pegel-pegel tak emang lembur sampai begini ini boleh duit aku sampai ada arek sama tarik masak gak dengar panas mau lebih sampai kurang warungnya bisa. Nah, saat itu hatimu ibu dan yang lain harus ada, ya Allah, ambakan gede dapat apa-apa. Langsung
langsung ngikuti nanti detailnya di babnya ya. Cuma prakteknya gini, ke dapur di ruangan yang sendiri itu langsung gini, ya Allah, ini ya yang kau pasang di panel depan rumahku tentang tabiat kehidupan sebelum masuk rumah kehidupan. Berarti malam ini engkau sedang pakai suamiku untuk muji dan dewasakan aku. Dan karena sekarang aku tahu engkau sedang melihatku ya Rob, aku akan tunjukkan kepadamu, aku iso sabar. Nah, sabar yang dimaksud ini, jangan sampai ibu menyikapi drama toksiknya suami tadi dengan ungkapan, dengan sikap yang membuat ibu nanti jatuh dalam pandangan Allah. Kalau jenengan jatuh dalam pandangan Allah, jenengan dinilai Allah tidak lulus. Kalau tidak lulus, besok ulangan ujian serupa soalnya tetap sama. Allah akan tetap pakai suami ibu untuk memuji ibu. Jadi kalau ketemu drama toksik, jangan pernah melihat Allah pakai siapa, karena nggak lewat dia pun pasti lewat orang lain. Karena itu sudah jadi jatah soal. Tugas kita mana-mana ya Allah soalnya dan tak marah ini kabeh dan aku tinggal bahagia sisa Allah. Nah, kalau dengan begitu siapapun yang toksik emang dipikirin. Tugas pun di soalnya tak selesai dengan lulus. Happy, emang happy selalu. Nah, tapi semua butuh latihan gitu ya. Jadi nanti ketika anak-anak murojaah enggak kelebuk sama, ya Allah, malam ini engkau sedang pakai anakku Ais untuk muji dan dewasakan aku dengan kelebuk-kelebuknya. Dan karena sekarang aku tahu engkau sedang melihatku ya Rob, aku akan tunjukkan kepadamu, aku iso sabar. Artinya jangan sampai berkomentar tentang kelebuk-kelebuknya Ais yang lantaran komentar itu membuat kita jatuh dalam pandangan Allah. Kalau jatuh, nggak lulus, besok atau lusa Ais masih dipakai Allah untuk ngirim soal itu. Penting ya. Nah, kalau kita akan bertumbuh di atas kebaikan, di atas bimbingan jalan hidayah. Kalau seperti itu, orang uang sisa gede dengan mangkal. Ingat pesan pentingnya yang nanti kita ulang di sesi terapi, tidak lewat dia pun akan lewat orang lain, karena itu sudah menjadi jatah soal jenengan. Makanya terserah Allah pakai siapa untuk ngirim soal, orang penting. Sing penting begitu soal datang, buka lebarannya, selesaiin sesuai bimbingan hidayah, lulus. Jadi udah. Oh, sabar dari mulai aku mampun. Santai wae. Nggih, nah betul itu. Ada di surat Al-Furqan-nya surat 25 ayat 20, terus untuk arumnya ini surat 30 ayat 30. Oh, kalau mau dicatat boleh. Nanti akan kita jelaskan ayatnya, tafsirnya, prakteknya untuk terapi seperti apa. Nah, terus untuk pertanyaan yang kedua, tadi yang sentuh-sentuh di batu itu baca apa? Jurusnya harus disuruh jadi gini benar. Satu, nyentuh ini untuk terapi itu langkah kedua. Langkah pertama harus membersihkan, ibaratnya para ulama kita melakukan tasfiyatun nufus, membersihkan noda yang ada di jiwa. Nanti kalau mantelnya dereng disembuhkan, langsung nyentuh situ, mangke ngapunten sebagian kasus kayak kesurupan. Karena hatinya belum berdamai, moro-moro tersebut tenang, tidak bisa. Halo? Iya. Jadi nanti ada dua kemungkinan kalau terlalu cepat melakukan itu. Kesurupan itu artinya memang ada jin yang akhirnya masuk di otak kita untuk mengambil kendali. Tapi ada yang namanya abreaction. Abreaction itu teriak-teriak, tapi itu bukan jin. Tapi di gudang jiwa ada luka yang sedang muncul. Ingat dulu pernah dikasari pasangan,
ingat pernah di wanita sama anak-anak dan itu sedang muncul juga teriak-teriak. Karena itu langkah pertamanya bersihkan dulu hati kita dari segala bentuk noda atau sampah tadi. Yang kedua baru disentuhkan di situ. Bacanya apa? Apapun bentuk dari ayat Al-Quran silahkan. Ibu mau Al-Fatihah boleh. Kalau misalnya mau ayat kursi 30 juga boleh. Tapi yang penting saat membaca ayat-ayat itu niatnya untuk menenangkan diri. Tidak boleh sekedar tilawah, bukan ngaruh sama sekali. Jadi saat membaca itu di dalam hati ada kerentet, ada niat. Ya Allah, please ulun hadirkan rahmat ketenangan bagiku untuk menghilangkan berbagai bentuk mantel yang sekarang sedang ada dalam jiwaku. Nah, kalau jenengan tanpa itu nanti tilawah aja nggak ngaruh apapun. Okay? Nah itu dilakukan di situ, bacaannya bebas. Kalau panjenengan nanti ingin lebih efektif setelah melakukan itu, di dalam penelitian disebutkan ibu baca Al-Quran minimal 1 halaman, bukan 1 lembar, 1 halaman di 1 muka itu. Nah kenapa? Karena begitu kita membaca 1 halaman Al-Quran, otak kita gelombangnya sudah berubah menjadi alfa, tenang, enak. Nah itu. Terus kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, kaitannya sama anak-anak yang di masa lalu pernah tidak diinginkan, ibaratnya tadi luka batin saat janin. Nah nanti kita ulangi di sesi terapi, tapi ini catat terutama bagi ibu yang bertanya tadi. Caranya Bunda, yang pertama anaknya nanti ditemani tidur. Cewek semua dia. Nah, perhatikan ada bedanya nanti cewek sama cowok pendekatannya. Nanti kalau cewek temani tidur, yang pertama ibu bertobat kepada. Ini misalnya ibu adalah ibunya di PB, ini hanya contoh di situ. Nah, yang pertama bertobat kepada Allah, ungkapkan supaya kedengaran sama anak, tapi tobatnya tulus. Ya Allah, menyuruh aku, karena di masa lalu Hamba pernah sangat kecewa dengan kehadiran anakku ini, ya Allah. Nah, sampaikan itu. Yang kedua, ibu sampaikan harus ada ungkapan berlepas diri dari semua setan yang pernah masuk lewat rasa kecewa itu. Jadi, ya Allah, Hamba berlepas diri dari semua setan yang masuk ke anakku melalui perasaan kecewa hamba di masa lalu, ya Rabb. Yang ketiga, kalau perempuan harus dibelai, kalau laki-laki dibelai di pundaknya, kalau perempuan sambil dibelai di rambutnya. Nah saat itu benar ibu mohon maaf sama anak, betul-betul mohon maaf. Nah, Umi minta maaf ya nak, jika selama ini masih suka melukai kamu, pernah tidak menginginkanmu. Umi minta maaf sama kamu. Nah, terus bacakan ayat-ayat yang menenangkan, misalnya Al-Fatihah. Niatkan untuk mengeluarkan semua bentuk setan yang masuk dari luka batin saat janin itu. Nah itu lakukan seminggu malam. Masya Allah selama ini lepas luka batin saat janin itu. Itu langkah terapinya. Langkah tindakannya, saya mohon tolong dari 7 langkah menyelesaikan luka batin saat janin, ibu lakukan 2 ini aja, karena ini sesi tanya jawab ya. Langkah yang pertama, ibu berusaha untuk memergoki anak sedang jiwanya hampa. Hampa itu sedih, stres, terus takut, super galau, itu semua bentuk hampa. Nah ketika mendapati anak mengalami kehampaan jiwa seperti itu, ibu segera datang untuk menjadi tong sampah bagi anak.
Jadi tong sampah itu maknanya ibu mengikhlaskan telinganya untuk mendengarkan semua kesumpekan hatinya. Contohnya gini, kalau biasanya pulang sekolah itu kelihatan ceria, mainan sama adik, ini kok kamu kelihatan sedih. Saya Umi senang banget kalau diizinkan jadi sahabatnya kakak. Coba saya cerita apa yang bikin kamu gak sayang, kelihatan sedih gitu. Nah ingat, saat itu tugas ibu adalah nanggap supaya kesumpekannya tumpah, luka batinnya tumpah semua ke ibu sebagai tong sampah. Nah nanti Umi aku tadi itu di sekolah nggak bisa pelajaran ini, aku dihukum sama guru begini. Ya Allah, tugas ibu itu cuma mantu-mantu sama ya Allah kamu pasti sedih ya, sini ya Allah sabar ya. Nah ibu dalam memainkan peran tong sampah tidak boleh kesusu maruni nasihat apalagi sampai menghakimi. Anak yang sedang sumpah belum siap menerima nasihat, dia hanya butuh orang-orang di sekitarnya ngerti kalau dirinya sedang sumpah. Makanya buatan parang, makanya kalau anak komitmen bolak balik mau pernah sampean, yang KWR itu dikerjain ini loh. Nah kita tidak sampai gagal, buatan bisa menjadi jalan untuk sembuh tadi. Nah nanti begitu anak sudah ibu nilai, sudah curhat semua luka batinnya, ibu cuma nutup dengan ungkapan seperti ini. Nah, mungkin nanti kok kamu sekarang sedang sedih, kamu sekarang sedang mantel ya, dihukum guru seperti itu. Ya Allah, nah, umpama ibu yang dihukum seperti itu, ibu pasti sedih, ibu pasti nangis. Tapi masya Allah, kakak kelihatan tegar. Makasih ya nak, sudah menjadi anak setegar ini. Dulu, Umi tambah sayang sama kakak. Nah perhatikan Bu, kalau ibu selalu mengikhlaskan diri menjadi tong sampah untuk anak yang diceritain tadi, di dalam penelitian disebutkan siapapun orangnya yang itu masuk dalam jiwa anak bersamaan dirinya hampa, seseorang itu akan terpatri kuat mengisi kehampaannya dan anak menjadi adiksi. Setelah itu kecanduan sama orang yang jadi tong sampah tadi. Dan itu awal terbangunnya chemistry itu, keterikatan kuat sehingga luka batin itu sembuh. Nah yang kedua, tadi mempergoki anak apa? Yang kedua, pergoki anak berbuat kebaikan. Gak harus prestasi nilai 100 boten, anak kelihatan nyapu, anak bantuin bersih-bersih, bantuin masak. Nah ketika mempergoki anak berbuat kebaikan, ibu datang, ucapkan apresiasi. Ya Allah, makasih ya nak. Umi mana yang gak bangga saya kalau punya anak serajin ini. Umi tambah sayang sama kakak. Nah, kalau ada orang yang maling apresiasi saat dia berbuat kebaikan, sosok itu juga terpatri kuat dalam jiwa anak yang luka batin saat jalan tadi, sehingga lukanya sembuh, sehingga menjadi chemistry senang sama uminya gitu. Nah itu terapi sekaligus langkah hariannya di rumah yang bisa dilakukan. Untuk pertanyaan yang lainnya, insya Allah kasih ke depan aja nantinya ya. Karena ini kalau sudah terlalu banyak materinya nanti takutnya nanti banyak keluar. Kalau mungkin ada kesimpulan yang mau disampaikan Ustaz, supaya kita tutup semuanya. Oh ya, nanti kita share ya nomor boleh ya nanti ya. Baik ibu-ibu, karena tidak terasa ya Allah jam 9 tadi kita mulai, setengah 9 kita mulai tadi, Masya Allah. Gimana Bu? Sudah ada gambaran ya? Ya, sudahnya banyak ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini sekarang ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi pembelajaran kita semuanya. Dan untuk lebih jelasnya lagi Ustadz di mana kliniknya dan lain sebagainya nanti kita share nanti ke grup jamaah. Dan insya Allah nanti Ustadz dan tim juga nanti akan ada mengadakan seminar. Jadi soul healing terapi kelas batch 2. Ini banyak diminati ibu biasanya ya. Tanggal 30 April insya Allah ini Ustadz ya. Tanggal 30 April nanti di Sidoarjo di Hotel Edotel, nanti tentang sesi terapi untuk berdamai dengan masa lalu, pulihkan
trauma dan luka batin. Karena ini ternyata sangat berhubungan sekali dengan jiwa dan raga kita, ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Subhanallah. Masya Allah, ini kita dapat banyak hal yang tidak kita sadari selama ini, bahwasanya apa yang menjadi penyakit-penyakit dalam diri kita yang tidak kita sadari, tidak hanya dari secara fisik, tapi juga ternyata sebagian besar 85% terjadi adanya luka batin. Insya Allah Ta'ala nanti akan ada Iya. Baik. Insya Allah nanti Ustaz jika ada waktu dan Allah izinkan lagi ke sini, nanti kita akan mengundang Ustaz kembali. Ini habis sekalian sama kita. Mau ya Bu? Oke, Ustaz. Mau Ustaz ditutup dengan doa Ustaz. Sebelum kita keluar dari masjid yang mulia ini, mari kita sekedar menata hati kita agar apa yang hari ini kita pelajari tidak menguap, tapi betul-betul Allah setelah ini tambahkan taufik yang sudah dimampukan untuk capek untuk terus-terusan menjadi sosok yang mengizinkan hidup ini terus terluka hanya gara-gara drama-drama receh yang tidak penting. Oke? Karena itu, ayo kita sejenak mengandalkan hati kita kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita di sisa umur kita dibimbing untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh dari luka-luka kita, menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tegar, dan lebih matang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami, selama ini kami terus menganiaya diri kami sendiri ya Rabb, dengan cara berbuat maksiat, dengan cara mengizinkan hati kami dibersamai oleh recehan-recehan, oleh keburukan-keburukan yang tidak penting itu ya Rabb. Maafkan kami ya Rabb, hati kami terlalu rapuh sehingga mengizinkan drama-drama toksik itu melukai hati kami, merampas kebahagiaan kami. Dan ampuni kami juga ya Rabb, selama ini kami banyak berbuat toksik, melukai pasangan kami, melukai perasaan anak-anak kami, sehingga mereka tumbuh kembang menjadi anak-anak yang nakal karena terlalu banyak memendam derita luka batin akibat toksiknya parenting kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Sekiranya Engkau tidak mengampuni semua khilaf kami ini ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan sekiranya Engkau tidak menyayangi kami ya Allah, sekiranya di sisa umur kami Engkau tidak menyayangi kami dengan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih sayang sama anak-anak kami, lebih sayang sama pasangan kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Di dunia kami tidak pernah mendapatkan sakinah bersama pasangan kami. Di dunia kami tidak pernah mendapatkan bakti dan hormatnya anak-anak kami, karena selama ini kami terlalu jahat, terlalu sering memberikan luka di batin mereka ya Allah. Dan di dunia ini sisa umur kami terus dibersamai kesumpekan, dibersamai penyakit, yang itu karena hati kami terlalu rapuh mengizinkan semua drama-drama itu melukai hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah, berikan sisa umur kami ini kebaikan di dunia ini ya Allah, dan sebaik-baik kebahagiaan di dunia yaitu ketika Engkau menjadikan sisa umur kami betul-betul Kau berikan tambahan taufik yang lantaran itu kami bisa melampaui menjalani sisa umur kami betul-betul di atas bimbingan hidayah-Mu ya Allah, dan berikan kami kebahagiaan di akhirat, dan sebaik-baik kebahagiaan di akhirat ketika Engkau sayangi kami, ampuni kami, sehingga kami terhindar dari sisa api neraka-Mu yang begitu mengerikan ya Rabb, dan Kau ampuni kami, ridhoi kami, sehingga saat itu Kau izinkan kami masuk di dalam Jannatul Firdaus, yang di sana ada pasangan kami, ada anak-anak kami, dan di sana kami ketemu Rasulullah dan orang-orang yang saleh. Dan saat terindah itu adalah ketika Engkau membuka hijab dan tabir-Mu, sehingga kami bersama pasangan dan anak-anak kami, sama orang tua kami, bisa melihat keindahan wajah-Mu ya Rabb. Itulah detik dream kami ya Allah, impian terbesar kami yang kami akan kejar di sisa umur yang tidak lama lagi ini ya Rabb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas semua ilmu yang sudah disampaikan hari ini, dan juga doa-doa yang Masya Allah mulia, yang mudah-mudahan Allah ijabah untuk kita semuanya. Mari sekarang hari ini Alhamdulillah, saya secara pribadi ingin menyampaikan matur nuwun sangat terima kasih kepada semua jamaah, khususnya ibu-ibu yang sudah berlatih letih untuk membuka pintu-pintu kebaikan di tengah umat melalui Majelis Ta'lim Khairiyatul Nisa ini. Saya merasa kebersamaan yang begitu indah, melihat ibu-ibu belajarnya itu semangat, pertanyaannya pun juga banyak, dan itu betul-betul real ya, betul-betul masalah keseharian. Ini menunjukkan ada niatan yang sungguh-sungguh dari ibu-ibu untuk belajar. Semoga Allah seiring waktu memberikan tambahan taufik, yang dengan itu kita semuanya bisa bertumbuh menjadi seorang yang lebih baik dalam pandangan Allah. Jadi semoga Allah